すいませんが、私はあなたに興味がありません。鉄、コバルトで次の空欄に入るのはお、クズわかるか？ああ、すいません。Ай, покраснел? Прям как ребенок. っしゃー SSR つくよみきたБоже! No! А у меня что, не серебристые волосы? Изменник. ちょっと、まだ、心の準備が。А ты хочешь? 根節キスイベント急にここでじゃあもらおうかなって言えば根節キスできんの？ Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita. 時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん。 Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan, duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi cantik yang bernama Alisa Mihailovna Kujo. Ayahnya merupakan orang Rusia, sedangkan ibunya merupakan orang Jepang. Selain cantik dan populer, dia juga pandai berolahraga dan menjabat sebagai bendahara OSIS. Saat dia sedang berjalan menuju ruang kelasnya, tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang siswa kelas 2 yang bernama Ando. Ando juga merupakan salah satu siswa yang cukup populer. Namun, karena Alisa tidak tertarik kepadanya, dia hanya mendapatkan perlakuan dingin dari Alisa. Orang-orang yang melihat perlakuan Alisa terhadap Ando bertanya-tanya tentang seberapa tinggi standar yang Alisa miliki terhadap laki-laki. Adegan berpindah ke dalam kelas 1B, saat Alisa telah sampai ke tempat duduknya, dia menyapa Kuzi yang sedang tertidur. Namun, karena tidak ada jawaban, Alisa langsung menendang meja Kuzi. Kuzi langsung terbangun dan menyapa Alisa. Ternyata Alisa memiliki nama panggilan khusus yaitu Alia. Di sini Alia tahu kebiasaan Kuzi yang selalu begadang demi menonton anime. Alia mengingatkan Kuzi, jika dia terus begadang, maka dirinya pasti akan mengantuk saat belajar di sekolah. Ternyata benar saja, saat pelajaran kimia, Kuzi mengantuk dan hampir tertidur. Alia langsung menusukkan pulpennya ke pinggang Kuzi sehingga Kuzi langsung terkejut. Melihat Kuzi yang mengacungkan tangan, guru yang sedang mengajar kimia langsung menanyakan jawaban dari pertanyaan yang sedang dibahas. Namun, karena Kuzi tidak menyimak, dia tidak tahu pertanyaan apa yang guru tersebut tanyakan. Saat dia melihat ke Alia, ternyata Alia memberitahukan jawabannya kepada Kuzi dan inilah yang terjadi. Miro, do? 違う。それじゃあ隣の九条。はい。8のニッケルです。正解だ。 Alia yang melihat wajah lucu Kuzi berkata bahwa Kuzi itu lucu. Namun dia mengatakannya dalam bahasa Rusia. Alia selalu mengatakan perasaan suka ataupun cemburu kepada Kuzi dalam bahasa Rusia. Namun yang Alia tidak ketahui adalah Kuzi sebenarnya mengerti bahasa Rusia. Karena saat Kuzi masih SD, dia sering bermain dengan gadis Rusia yang tinggal dekat rumah kakeknya, maka dari itu, dia juga mulai belajar bahasa agar bisa berkomunikasi dengan gadis tersebut. Saat jam istirahat, Kuzi mengeluarkan ponsel miliknya. Alia yang melihat hal tersebut berkata bahwa menggunakan ponsel itu dilarang, kecuali untuk tujuan edukasi atau sedang dalam keadaan darurat. Kuzi menjawab bahwa ini merupakan keadaan darurat, karena event gacha game yang dia mainkan akan habis dalam waktu 10 menit. Dan beruntungnya Kuzi, dia mendapatkan karakter baru yang bernama Tsukuyomi. Dilihat dari ekspresinya, Kuzi sangat menyukai karakter tersebut. Alia yang melihat Kuzi seperti itu, langsung merampas ponsel miliknya. Namun setelah Alia melihat karakter Tsukuyomi yang berambut perak, dia langsung mengembalikan ponsel milik Kuzi. Alia juga berkata bahwa dirinya juga berambut perak. Adegan berpindah ke kantin. Di sana Kuzi dan teman-temannya sedang makan siang. Tiba-tiba datanglah 3 orang siswa dari anggota OSIS. Mereka adalah Alia, Maria, dan Yuki. Mereka merupakan siswa populer di sekolah tersebut. Karena kehabisan meja kosong, Yuki memutuskan untuk bergabung ke meja Kuzi. Tentu saja Alia ikut, karena dia juga tidak kebagian meja. Karena melihat kedekatan Yuki dan Kuzi, Alia bertanya apakah mereka berteman. Yuki menjawab bahwa mereka sudah berteman sejak masih kecil. Bahkan Yuki dan Kuzi selalu memasuki sekolah yang sama sampai sekarang. Kuzi bertanya kepada Yuki, apakah dia dan Alia sudah berteman? Yuki menjawab bahwa mereka masih proses menuju pertemanan. Yuki bertanya kepada Kuzi tentang penawarannya untuk bergabung dengan OSIS.
Kuse menjawab bahwa dirinya tidak ingin bergabung. Di sini Yuki berkata bahwa Kuse pernah menjadi wakil ketua OSIS saat SMP. Saat SMP dulu, setiap calon ketua OSIS harus memiliki wakilnya sendiri. Karena saat itu Yuki meminta Kuse untuk menjadi wakilnya. Jadi Kuse tidak bisa menolaknya. Alia yang mendengar hal tersebut sedikit terkejut. Saat Yuki pergi, Alia berkata bahwa dirinya tidak menyangka ada wanita yang ingin berteman dengan Kuse. Kuse menjawab bukannya Alia juga seorang wanita. Alia yang mendengar pernyataan tersebut berkata, apakah mereka berteman? Kuse bertanya apakah Alia tidak menganggapnya sebagai teman. Namun Alia langsung menjawab bahwa mereka memang berteman. Benar-benar wanita yang sulit dimengerti. Dan akhirnya Alia pun pergi dengan senyuman indah di bibirnya. Adegan berpindah ke masa lalu Kuse. Dia memiliki teman wanita yang berasal dari Rusia. Dan karena hal tersebutlah Kuse belajar bahasa Rusia agar bisa berkomunikasi dengan wanita tersebut. Adegan berpindah ke masa sekarang. Kuse terbangun dari mimpinya. Dia berusaha mengingat nama teman masa kecilnya, namun dia tetap tidak bisa mengingatnya. Adegan kembali berpindah kepada Kuse yang sedang membersihkan ruang kelas. Setelah selesai, tiba-tiba datanglah Alia yang menyapanya. Saat Kuse melihat kaos kaki Alia yang kotor, Kuse bertanya, apakah Alia terjatuh di kubangan lumpur? Alia menjelaskan bahwa dirinya terkena cipratan air lumpur. Saat Alia melepas kaos kakinya, Kuse langsung memalingkan wajahnya. Melihat tingkah Kuse tersebut, Alia langsung meminta Kuse untuk mengambil kaos kaki cadangan yang ada di lokernya. Kemudian Alia juga meminta Kuse untuk memasangkan kaos kakinya. Dan inilah yang terjadi. いや、その必要はない。 Karena tangan Kuse terpleset, dia tidak sengaja mengenai area yang seharusnya tidak dia sentuh. Sehingga Alia langsung menendang kepalanya. Adegan berpindah kepada Kuse yang berusaha meminta maaf kepada Alia. Namun di sini Alia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Alia juga meminta maaf karena telah menendang Kuse. Alia awalnya ingin memeriksa kepala Kuse. Namun, karena Kuse berkata bahwa dirinya melihat pemandangan yang indah saat ditendang oleh Alia. Alia yang mendengar hal tersebut langsung memukul Kuse saking kesal dan malu. Dia kemudian berlari meninggalkan Kuse. Namun Kuse mengejarnya. Sehingga terjadilah adegan kejar-kejaran. Setelah mereka kelelahan, Kuse memberikan minuman kesukaan Alia. Setelah Alia meminumnya, Alia menawarkan minuman tersebut kepada Kuse dalam bahasa Rusia tentunya. Dan alur cerita pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita. 時々ぼそっと、ロシア語で出れる隣のアーリャさん。 Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.